Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Puji Astuti dari kelas 4B PAI dengan nomor NPM 231063111137. Di sini saya akan mengerjakan UAS Filsafat Pendidikan. Mari saksikan soal pertama, yaitu demokrasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip moderasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapan di era digital saat ini. Jawabannya yaitu demokrasi dalam pendidikan Islam dilaksanakan untuk dapat menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, dan terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, pandangan orang lain, dan menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat. Lanjut soal kedua. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses terhadap yang memerhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis di dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah seperti SMP? Nah, jawabannya, konsep pendidikan ditawarkan oleh Ibnu Khaldun, di mana ia memulainya dengan sesuatu telah terhadap realitas pendidikan pada masa tersebut. Dari kritiknya Ibnu Khaldun terhadap sistem pendidikan pada masa itu, lalu ia menyodorkan suatu konsep yang dianggapnya ideal terhadap model atau sistem pendidikan pada saat itu. Dan metode pendidikan yang ditawarkan ini adalah konsep untuk mengkonstruksi sistem pendidikan menuju pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Jawabannya, pada awal abad ke-20 konsep pemikiran Ahmad Dahlan dari bidang pendidikan sangat bertolak belakang. Dalam konsep pendidikan, pemerintah kolonial Belanda yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan umum, sementara lembaga pesantren lebih mementingkan ilmu agama. Hal ini tersebut dampak pada pemikiran para orang tua yang bertanggapan bahwa jika anaknya di sekolah pemerintah Hindia Belanda dianggaplah seorang kafir, sementara jika anaknya dimasukkan ke pesantren, anak tersebut kurang mempunyai ilmu pengetahuan umum yang cukup. Keadaan tersebut ditanggapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa umat Islam tidak dapat berpikir secara monoton atau memisahkan diri dari mempelajari pengetahuan ilmu dari agama. Yang selanjutnya nomor 4, pertanyaannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dan pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dapat konteks mengembangkan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai pada mengatasi kritis keteladanan guru di era modern? Nah, jawabannya,
Pendidikan memiliki signifikan dalam memanusiakan manusia secara utuh dalam tujuan pendekatan diri kepada Allah SWT dan raih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sistem pendidikan yang beliau gagaskan berlandaskan Al-Quran dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nilai-nilai kearifan kesederhanaan dan kebersamaan menjadi dasar dalam pengelolaan pendidikan Islam. Meskipun pemikiran Hasyim Asy'ari menekankan pada aspek moral dan akhlak serta peran guru sebagai subjek utama, relevansinya tetap terasa dalam pendidikan modern, terutama dalam upaya menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaan kelima, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis Al-Quran dan hadis. Analisislah pemikiran ini dan dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformasisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi menurut Anda. Jawabannya dalam dunia pendidikan, Hasan mempunyai tujuan bahwa pendidikan harus mampu melahirkan siswa yang pandai, berdakwah, dan berakhlak mulia sebagaimana telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk menjadi guru, seorang harus mempunyai ilmu yang berkualitas dan mengamalkan ilmu-ilmunya diajarkan kepada siswa serta tidak mengharapkan gaji untuk menjadi peserta didik. Terhadap syarat yang harus dipenuhi, beribadah hanya kepada Allah dan berdakwah setelah lulus pendidikannya. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, ontologi, epistemologi, aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi misi program studi pendidikan agama Islam. Jawabannya itu dalam realitas manusia terdiri dari dua golongan. Pertama, golongannya mengatakan bahwa ilmu itu bebas mutlak dari tersendiri sendiri. Nah, golongan yang kedua itu terdapat bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Adapun dalam Islam, ilmu tidak ada bebas nilai ini dilandaskan oleh hukum normatif transendental, nilai yang menjadi dasar dalam penilaian baik buruk segala sesuatu dapat dinilai dari nilai etika atau agama dan estetika. Itu pertanyaan yang ketujuh. Syahid Naqib Al-Atas memperkenalkan konsep takdim sebagai orientasi umat Islam. Pendidikan Islam, evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Jawabannya itu tujuan pendidikan Islam adalah bentuk manusia yang beradab agar tercipta masyarakat yang baik. Ia mengembangkan sistem pendidikan terhadap dan kurikulum yang menempatkan ilmu fardu ain sebagai prioritas serta menjunjung tinggi peran guru sebagai pembimbing moral dan spiritual. Pertanyaan yang ke-8 yang terakhir yaitu Ismail Raja Al-Farqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah dan jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial. Misalnya,
sosial atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah jawabannya yaitu berdasarkan kritik Al-Farabi terhadap dikotomi ilmu sekuler regulis. Model ini mengintegrasikan kerangka analisis sosial dalam prinsip-prinsip tauhid melalui 5 bertahap. Yang pertama, mengidentifikasikan asumsi sekuler dalam teori sosial, misalnya konsep spiritualisme dalam ekonomi. Yang pertama, mengkonstruksikan konsep penggunaan ayat-ayat terkait. Terus selanjutnya ada praktik sosial era Khulafaur Rasyidin sebagai studi kasus. Selanjutnya menganalisis isu aktual, memisahkan ketimpangan dalam framework yang telah dibangun. Selanjutnya merancang solusi berbasis nilai Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.